Oke, nanti selama perkuliahan ini kalau terjadi kendala, tolong saya di miss call ya oleh salah satu ya, ke miss call WA. Kalau hanya ngirim WA kan saya nggak ngamati HP. Baik, kita akan masuk ke bab baru. Sebenarnya kita mau masuk ke fungsi dua perubah. Namun untuk bisa menggambar grafik di sana perlu mengenal dulu gambar-gambar permukaan standar di ruang, gitu ya. Oke, kita lihat saja ini isinya persamaan dengan grafiknya yang udah standar gitu ya. Kalau sembarang persamaan ya gambarnya rumit, nggak bisa manual. Oke, yang pertama persamaan bidang. Persamaan bidang kalian udah sudah menurunkan bentuknya di bab vektor. Nah, kita lihat bahwa bentuk umum persamaan bidang adalah seperti ini. AX tambah BY tambah CZ sama dengan D dengan vektor normalnya ABC itu ya. Nah, bagaimana menggambarnya? Nah, menggambar bidang itu prinsip dasarnya ya kita ambil 3 titik yang nggak segaris. Kalau semua variabel seperti ini muncul, gampang. Tinggal ambil aja. X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, itu titiknya dapat sebanyak 3 kali. Coba. Kalau saya ambil ini udah nggak dihitung lagi karena mudah. Kalau saya ambil X-nya 6, Y-nya 0, maka dihitung Z-nya juga 0. Jadi melalui titik X-nya 6,00. Jadi di sini ya di sumbu X, ini jaraknya 6. Kemudian kalau saya ambil, ini sebenarnya supaya ini aja, ini 4 tuh. Saya ambil Y-nya 4, X-nya 0, Z-nya 0. Nah, maka titik ini juga pada bidang. Titik 040 berarti X-nya 0, Y-nya 4, X-nya 0, ini Y-nya 4, nggak proporsional dengan yang ini tadi ya, nggak apa-apa, ini 4, Y-nya. Z-nya juga 0, jadi turun bawah, ada di bidang X, O, Y. Satu lagi, kalau saya ambil X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya menjadi 24/15 kalau dihitung 1,6. Jadi 0,0, X-nya 0, Y-nya juga 0. Enakan pakai ini mungkin pointernya. Z-nya 1,6. Ya ini skalanya nggak proporsional di tiap sumbu, nggak apa-apa ya, supaya gambarnya bagus. Nah, udah tahu 3 titik, hubungkan saja. Tapi ingat, bidang itu bukan segini, ini hanya potongannya aja. Bidangnya ya ini menembus ke dalam sana, ini ke dalam yang kiri, ini ke bawah itu ya. Nah, supaya lebih mempertegas, kita isi warna bidangnya. Potongan bidangnya. Oke, itu kalau ketiga variabel ini koefisiennya nggak 0. Bagaimana ini? Oh, menggambar bidang yang sejajar dengan bidang koordinat. Maksudnya ini. Bidang X sama dengan 0. Ya, ini X-nya 0 ke sana. Y-nya berapa? Y-nya nggak disyaratkan, bebas ke kiri kanan. Kemudian Z-nya juga bebas ke atas ke bawah. Jadi bidang X sama dengan 0 itu sama dengan bidang Y, O, Z. Tuh ya, O-nya tuh ini, pusat koordinat. Kemudian ada bidang ini, Y sama 0. Y-nya 0, berarti ini Y-nya 0 ke sana. Z-nya bebas, X-nya bebas. Jadilah bidang yang biru. Kemudian contoh lain, bidang Z sama dengan 1,7. Ini, Z-nya setinggi 1,7. X-nya berapa? X-nya bebas, berarti ke arah sana bebas, X-nya ini sana bebas, Y-nya juga bebas ke sana. Jadi tinggi dari bidang X, O, Y aja harus 7, karena Z-nya 7. Jadilah bidang seperti ini ya. Tinggi Z-nya
1,7. Jadi di bidang yang warnanya coklat muda ini atau krem itu, di setiap titik XY-nya berubah-ubah, tapi Z-nya tingginya selalu 1,7. Yang lain lagi bidang. Nah, ini kita hapus dulu ya. Bentar. Saya hapus dulu. Bisa dihapus sekaligus. Nah, gitu. Menggambar bidang ini. Nah, hati-hati kalau diminta di ruang, ini persamaan ini bukan garis ya. Kalau di koordinat R2 atau koordinat XY, ya ini garis. Kalau di ruang, ini nanti jadi bidang. Karena bentuknya sama standar seperti yang depan ini. Cuma koefisiennya ada yang 0 gitu ya. Oke, saya balik lagi. Oke. Nah, cara menggambarnya, gambar dulu ini garis di bidang XY. Di koordinat XY. Ya. Jadi gambar dulu garis ini di koordinat XY. Jadi setnya, turunkan setnya 0. Nah, sekarang di bidang XY kita gambar garis ini. Potongkan aja kalau X-nya 0, Y-nya 3. Ini Y-nya 3, X-nya 0. Kalau Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya 6. Ini ke sini 6. Kembali nggak saya gambar proporsional ya. Kalau 6 ke sini nanti garisnya gambarnya terlalu gede itu kalau mau skalanya sama. Nah, dapat garis. Setnya berapa di persamaan ini? Nggak ada syarat. Kalau nggak disyarat, setnya bebas. Berarti setnya boleh ke atas atau ke bawah berapapun. Jadi tinggal garis ini tarik ke atas dan ke bawah. Jadilah bidang seperti itu ya. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Oke, jadi kalau salah satu variabel nggak muncul, gambar dulu garisnya. Nanti variabel yang nggak munculnya itu bebas. Yang lain, sebentar ini bekas tahun lalu nggak sama saya ke save, jadi banyak distorsinya. Nah, menggambar bidang X tambah 3 set sama dengan 6. Kembali hanya 2 variabel yang muncul. Ambil aja, gambar aja nih garis ini di bidang X set. Jadi kalau setnya saya ambil 0, setnya 0, X-nya 6. Di sini 6 ya. Kalau X-nya yang 0, setnya 2. Anggap di sini. Gambar garis itu. Nah ini. Ini hati-hati skalanya nggak proporsional. Jadi yang ini X-nya, setnya 0, jadi X-nya 6. Ini 6. Yang ke sini di sumbu set berarti X-nya 0, setnya 2 ya. Ini 2. Setelah itu Y-nya mana? Y-nya bebas, nggak muncul. Ya tarik aja sejajar sumbu Y. Karena Y-nya boleh bilang rentangannya dari ke kanan dan ke kiri bebas. Nah, itu bidang miring ya. Dia sejajar sumbu Y. Kalau Y-nya nggak muncul tuh sejajar sumbu Y. Kalau setnya nggak muncul, nanti jadinya sejajar sumbu set. Oke. Sampai situ dulu, paham tidak? Coba saya sekalian ngabsen. Jawabnya paham atau tidak aja ya. Adlina. Paham, Pak. Ketut Bagus. Ketut Bagus mana masih sakit? Ketut Bagus Mahendra. Ngilang. Nggak ada kabar tapi ngilang. Ada di chat nggak? Nggak ada. Ketut Bagus saya catat dulu. Ketut Bagus kemana kamu? Apa dia? Nggak ada izin. Nggak ada apa-apa. Bentar saya mau nyatet dulu. Ketut Bagus.
Mahendra. Siti Eri. Paham, Pak. Hibatullah. Hibatullah Doni Ananda. Nggak ada ya. Oke, Hibatullah tidak ada. Muhammad Al-Fatih. Paham, Pak. Darmo. Masih paham, Pak. Hibatullah Doni Ananda. Nggak ada. Nathan. Paham, Pak. Nur Aini. Paham, Pak. Livia. Paham, Pak. Denisa. Paham, Pak. Oke, segitu dulu. Kita lanjut dulu ya. Coba Ketut Bagus, ada nggak? Bener, nggak ada. Hibatullah? Juga nggak ada. Oke, silinder. Silinder hati-hati, jangan diartikan bentuknya seperti tabung, seperti apa kalengnya Coca-Cola, nggak selalu. Silinder bisa terbuka. Silinder adalah permukaan di ruang, bidang juga permukaannya di ruang. Cuma bidang itu permukaannya datar gitu. Permukaan di ruang yang dibangun oleh sebuah persamaan taklinier. Taklinier itu berarti pangkatnya mungkin nggak semuanya pangkat 1 kayak bidangnya. Kalau pangkatnya semua 1 ya jadi bidang. Taklinier itu yang di luar bidang. Yang melibatkan 2 buah variabel aja. Sedangkan variabel ketiga bebas. Contoh, ini. Hati-hati, ini jangan dibilang sebagai lingkaran. Karena di ruang gambarnya. Jadi kayak kalau diberi, gambarkan ini. Mau di ruang, mau di bidang. Kalau bidang ya lingkaran gitu ya. Kalau di ruang ya nanti dulu. Ini juga. Jadi hanya 2 variabel yang terlibat tuh. Ini. Salah satu variabel nggak muncul. Kalau nggak muncul artinya bebas nilainya. Kalau bebas nilainya nanti gambarnya sejajar dengan dengan sumbu yang nggak muncul. Kayak ini nanti akan sejajar dengan sumbu set. Ini akan sejajar dengan sumbu set. Ini akan sejajar dengan sumbu Y. Oke, menggambarnya kita lihat. Nih, menggambar yang A. Pertama-tama gambar dulu di bidang. Di bidang mana? Bidang XY. Kalau bidang XY, XOY, ini gambarnya lingkaran. Nah, lingkaran gitu kan ya. Dengan jari-jari 3. Setnya mana? Setnya nggak muncul, berarti lingkaran ini boleh naik dan turun bebas. Tuh, jadilah silinder gitu ya. Coba kita lihat animasinya. Oh, saya harus klik panah dulu. Animasi itu supaya apa? Visualnya nempel, polanya nempel gitu ya. Bentar, kalau membuka, saya menjalankannya pakai QuickTime. QuickTime tuh entah kenapa mulai Windows 8 kalau dibuka lama dulu. Kalau dulu di Windows 7 klik keluar langsung dia. Oke, ini udah keluar. Ini hanya mengulang aja tadi. Gambar, lingkaran, kemudian setnya bebas gitu ya. Setnya bebas. Oke. Jadi kita lihat dia sejajar dengan sumbu set. Variabel yang nggak keluarnya. Oke. Cek dulu Ketut Bagus mana? Hibatullah mana? Ada. Oke. Kita lihat contoh lain ini. Tiap kali muncul di layar sebelah. Bentar ya. Nah, ini gambar di bidang X, O, Y. Ini grafik Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat juga silinder ya.
Y sama dengan X kuadrat. Ini kan sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Y sama X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat, setnya kembali nggak muncul. Berarti parabola ini tinggal naikkan aja ke atas dan ke bawah sejajar sumbu set. Gitu. Nah, gitu ya. Ini juga silinder, nggak makin ke kanan, makin ngebuka, biarin aja. Pokoknya memenuhi definisi silinder hanya muncul dua variabel aja, Y sama dengan X kuadrat. Meskipun terasa aneh gitu ya, biarin aja. Oke. Kemudian bola. Bola ya kayak lingkaran. Cuma semua variabel muncul. Bola ciri-cirinya ya samaan kuadrat. Ini sama dengan R kuadrat. Atau R-nya bisa dikedepankan menjadi seperti ini, sama aja. Nah, ini adalah bola jari-jari R, pusatnya di 0, 0, 0. Kalau digeser, ininya geser. X min 1 kuadrat, misalkan. Y min 2 kuadrat, Z tambah 3 kuadrat, itu berarti pusatnya aja digeser. Oke, bola. Cara gambarnya gimana? Nah, cara gambarnya kita gambar iris-irisan si bola ini, persamaan ini, dengan bidang koordinat. Maksudnya apa? Kita iriskan ini dengan bidang X, O, Y. Jadi gambarnya belum tahu, anggap aja belum tahu namanya bola. Pokoknya persamaan ini mau saya iriskan dengan bidang X, O, Y. Kalau bidang X, O, Y itu setnya 0. Gitu ya. Irisan bidang X, O, Y, setnya 0. Kalau setnya 0 dapat ini. Gambar ini apa? Lingkaran jari-jari R di bidang X, O, Y. Tadi kan kita iriskan dengan bidang X, O, Y. Nah, lingkar. Kemudian saya iriskan lagi. Iriskan dengan bidang X, O, Z. X, O, Z. X, O, Z berarti Y-nya 0. Ya. Y-nya 0, saya dapat persamaan ini. Kembali ini lingkaran jari-jari R di bidang X, O, Z. Gambar lagi. Nah, lingkaran jari-jari 0 di bidang X, O, Z. Iriskan lagi sekali lagi dengan bidang yang belum apa ya? Bidang Y, O, Z. Y, O, Z. Kalau Y, O, Z, Y, O, Z, berarti X-nya 0 di sini. X-nya 0, ketemu lingkaran lagi di bidang Y, O, Z. Ini pasti ujung-ujungnya apa? Berimpit ya gitu. Nah, itu di bidang Y, O, Z. Oke, setelah itu ya paling diarsir aja jadi bola. Kita lihat animasinya supaya memperjelas. Selalu tuh minta confirm dulu. Oke, ini contohnya. Kayak tadi saya jalankan, ini bisa kalau pakai QuickTime bisa diginikan. Oke ya. Tadi irisan, 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 irisan. Udah saya arsir ini bolanya. Nah, jadilah sebuah bola gitu ya. Oke. Berikutnya temannya bola si elips. Oh ya, kalau di bidang X-nya namanya elips, kalau di ruang suka ada tambahan ini ida ini ya. Elipsoida namanya. Sebentar, ini apa? Kenapa Aisyah nggak ikut kuliah ya? Oke. Nah, jadi ada ini, namanya bukan elips tapi elipsoida. Bentuknya kayak lingkaran tadi, kayak bola. Cuma ininya beda-beda. Nah, ini adalah elips, pusatnya di 0, 0, 0. Ke arah sumbu X sejauh A gitu ya. Jadi kayak bola lonjong. Ke arah sumbu Y itu sejauh B, dan ke arah sumbu Z sejauh C. Coba kita lihat aja iris-irisannya. Irisan dengan bidang X, O, Y.
X, O, Y berarti setnya 0. Setnya 0, ketemu persamaan ini elips. Ke arah X sejauh A, ke sini X ya, sejauh A, ke arah Y sejauh B. Gitu. Nah, gambar aja, so, elips. Ya, apa bedanya dengan bola kalau hanya lihat gambar? Ini kayak lingkaran, ya kayak elips, nggak begitu jelas. Tapi kalau dari persamaannya nanti jelas ya. Iriskan juga dengan bidang X offset. X offset berarti Y-nya 0. Y-nya 0, ketemu elips lagi. Kemudian bidang Y offset, Y offset, Y offset berarti X-nya 0 ya. Oke. X-nya 0, ketemu kita gambar di bidang Y offset, elips lagi. Udah tinggal diarsir aja jadi elips. Coba animasinya kita lihat. Sama aja dengan yang bola. Aduh, untung zaman sekarang nih. Kalau zaman dulu saya harus ngegambar satu-satu di papan tulis. Nah, kalau nggak pintar gambar kayak saya jadinya lama. Kalau ini pakai ini cepet. Tuh ya. Ya kayak bola cuma lonjong aja. Ke tiap sumbu panjangnya beda-beda itu ya. Irisannya dulu, irisannya kita putar elips. Oke, begitu. Nah, kita lihat. Ini kuadrat, kuadrat, kuadrat semua positif. Sama dengan 1. Kalau yang bola sama aja. Tadi saya tulis merah di atasnya mana ya? Nah, ini bola. Bola, kuadrat, 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 semua positif. Cuma kalau bola ininya sama semua ya. Kalau elips ada yang beda. Tiga-tiganya beda, R-nya atau minimal 1 beda. Nah, sekarang ada yang salah satu negatif. Ini. Positif, kuadratnya positif, ABC-nya mah dianggap positif aja. Ini yang negatif 1. Ini namanya hiperboloida berdaun 1 atau lembar 1. Kenapa dinamakan hiperboloida? Coba kita lihat. Karena ada gambarnya ada hubungannya dengan hiperbola. Kita lihat irisan dengan bidang XOY. XOY berarti setnya 0 ya. Saya ambil di sini setnya 0, ketemu persamaannya ini. Ini gambarnya elips ya. Elips ke arah X sejauh A, ke arah Y sejauh B. Gambar dulu elips. Di bidang XOY tentunya ya. Kan diiris dengan bidang XOY. Kemudian saya lihat ini. Irisannya sekarang enggak dengan bidang Y offset. Kalau Y offset itu kan X-nya 0 ya, kalau Y offset. Boleh nanti belakangan. Saya mau iriskan dulu dengan bidang set sama dengan K. Mana bidang set sama dengan K? Bayangkan K-nya 1. Atau K-nya jangan 1 lah, K-nya 3. Artinya irisan dengan bidang X-nya sama dengan 3. Bidangnya sejajar bidang set sama dengan 3 itu sejajar bidang X, O, Y, tapi tinggi setnya 3. Di sini bidang mendatar di atas ini ya. Tingginya 3 dari bidang X, O, Y. Tolong kalau saya pas ngomong gini, Pak nggak paham gitu langsung ya. Kalau nggak paham ya, nanti saya cari cara lain. Nah, irisan dengan bidang set sama dengan K, maka bayang K-nya 3 itu. Saya ketemu setnya sama dengan K di sini. Set sama dengan K. Jadi persamaannya gitu. Ini saya pindahkan ruas ke kanan. Menjadi ini. Kemudian ruas kanan mau saya bikin 1 dibagi ini seluruhnya. Gitu. Nah ini X kuadrat dibagi bilangan. Y tambah Y kuadrat bagi bilangan. Gambarnya elips juga. Coba saya mau tanya dulu. Mau tanya dulu ini.
sebelum ke sana. Kita tahu bahwa X kuadrat per Y kuadrat, dulu, mana tadi? Elips ya. Kok per Y kuadrat? 2 kuadrat ditambah Y kuadrat per 3 kuadrat 91. Itu kalau digambar di bidang XY, ke arah X-nya 2, ke arah X 2, ke arah Y 3. Ya, gitu ya. Nggak bisa. Ini sama-sama 3, ini sama-sama 2. Ya, gitulah. Ini 2, ini 3. Min 3, min 2. Sekarang kalau saya punya yang lain, X kuadrat, yang lain. X kuadrat, kok nggak mau pindah warna? X kuadrat per 5 kuadrat ditambah Y kuadrat per 6 kuadrat dengan 1. Gambarnya menjadi lebih lebar ya. Ke arah X sejauh yang merah ini. Di sini nggak proporsional lah 5. Ke arah Y, aduh gimana gambarnya? Y-nya 6. Sumbunya benerin dulu. Perpanjang. Oke. Ke arah Y 6. Katakanlah 6 di sini ya. Warna merah. Oke, jadi elips yang ininya lebih gede gitu ya. Nah, ke sana di bawah juga 6 gitu ya. Ini min 5 itu. Ini 6. So, ini. Jadi makin kemana kursornya? Oh ini. Makin besar yang di bawahnya ini, elipsnya juga makin gede. Nah, saya perlukan untuk yang tadi. Kita lihat. Kalau irisan dengan bidang Z sama dengan K, berarti Z sama K, anggap K-nya positif dulu. K-nya di sini. Z sama dengan K. Jadi bayangkan ini ada bidang yang sejajar bidang XOY, yang saya putar-putar ini. Sejajar bidang XOY, tapi tingginya setinggi K, gitu ya, atau setinggi 3 lah bayangkan. K-nya 3. Setelah saya hitung tadi persamaannya menjadi ini, kita lihat penyebutnya makin gede ya. K-nya 3, ini 1 tambah 3 kuadrat. Pokoknya ini lebih besar dari 1 kali A kuadrat. Lebih gede daripada yang ini, A kuadrat. Karena ini lebih besar dari 1. Ini juga lebih besar dari B. Ya, lebih besar dari B kuadrat. Karena ini positif. Nah, jadi irisan dengan bidang Z sama dengan K, bentuknya elips juga ini. Tapi lebih lebar. Saya gambar. Kenapa ada ini atas dan bawah? Karena K-nya simetri. K-nya negatif atau K-nya positif di sini persamaannya sama aja. Kalau K-nya 3 atau K-nya min 3 sama aja ya persamaannya. Jadi kalau K-nya min 3 ya di bawah. Bidang irisan dengan bidang Z sama dengan min 3. Oke. Makin besar setnya, K-nya 5 itu. K-nya 5 berarti setnya tuh 5 di atas. Ini elipsnya makin gede di atas. Makin gede. Ke bawah juga simetri dia. Nah, sekarang irisan dengan bidang YOZ yang tadi saya bilang belum dijalankan. Bidang YOZ berarti X-nya 0. X-nya 0 ketemu persamaan ini. Ingat, ini adalah hiperbola. Membuka ke sumbu Y. Lihat lagi di depannya yang hiperbola tuh waktu irisan kerucut. Jauhnya berapa ini jauhnya? Jauhnya kita lihat. Kalau setnya 0 di sini di sumbu Y itu. Setnya 0, Y-nya sama dengan B di sini. B sama min B. Nah ini di sini tadi. Ini kan potongan dengan Y-nya. B sama min B. Ada hiperbola kayak gitu. Kiri kanan. Ke arah sumbu Y. Tuk. Kemudian irisan dengan bidang XOZ. XOZ.
X offset Y-nya 0. Y-nya 0, ketemu persamaan ini, hiperbola lagi. Membuka ke depan kita sama ke belakang. Membuka ke sumbu X. Nah, kayak gitu. Agak susah ya menggambarnya. Oke, setelah ini bisa diperkirakan makin ke atas, elips makin besar, makin ke bawah, elips makin besar. Jadi bisa dikira-kira gambarnya seperti itu. Coba kita lihat animasinya. Untuk memperjelas. Kalau sekarang ada GeoGebra, enak. Kalau dulu ya nggak ada. Jadi saya bikin ini program ini. Oke. Saya jalankan ini aja manual gini. Tadi elips makin ke atas, loncat, makin besar elipsnya. Irisan dengan bidang Y offset tadi hiperbola. Irisan dengan X offset juga hiperbola ke arah depan dan di sana ke arah belakang. Hiperbola lagi. Nah, gitu. Udah tinggal iris aja. Nah, begitu ya. Kalian nanti bisa coba-coba jalankan sendiri. Ini ada animasi kedua sama aja, cuma cara programnya menggambar saya variasi dikit supaya lewat dua gambar itu bisa jelas. Nih. Gambarnya dari atas ke bawah itu ya. Nah, begitu. Oke, itu hiperbola. Kalau minusnya ada 2 gimana? Saya buat summary dulu di sini. X kuadrat, ini yang semua positif. C kuadrat. Ini namanya elipsoida. Kalau bila A sama dengan B sama dengan C, semua sama, itu jadi bola ya. Kemudian tadi salah satu minus. Minus ya yang mana aja minusnya salah satu. Ini menjadi apa? Hiperboloida lembar 1 atau berdaun 1. 1 atau lembar 1. Kenapa namanya lembar 1? Nanti kita lihat kalau yang lembar 2. Nah, kalau minusnya ada 2. Ini namanya hiperboloida berdaun 2. Kenapa? Coba kita lihat. Ini kalau minusnya 2, saya pindah ruas saja ya. Balik jadi ini. Enggak, kalau saya pindah ruas, yang satunya ke depan kan jadi minus 1. Beda persamaannya. Dari sini nggak bisa balik ke sini. Karena kalau ini pindah ruas kanan memang plus, plus, min. Tapi ininya pindah sini jadi min 1. Nggak beda dengan ini. Oke. Nah, ini minusnya ada 2. Oh, saya ambil minusnya yang ini dan ini. Kembali gambarnya kita lihat. Ini persamaan setnya nggak boleh 0 ya. Kalau setnya 0, ini kan negatif. Ini negatif, nggak mungkin jadi 1. Jadi ada nilai set sekecil-kecilnya. Berapa nilai sekecil-kecilnya set? Yaitu kalau ini 0, setnya sama dengan C ya. Dan min C, simetri. Ini. Setnya, jadi dia melalui gambar. Nah, ini titik. X-nya 0, Y-nya 0, setnya C. Ini 0,0, C. Yang bawah 0,0, min C. Ya. Kemudian, saya iris dengan bidang set sama dengan K. Tentunya K-nya harus lebih besar dari C. Karena ini set sekecil-kecilnya sekian. Jadi di antara ini,
nggak boleh setnya, nggak akan memenuhi ini nanti, nggak bisa. Punya solusi. Set sama dengan C. Bayangkan aja set sama dengan 5 itu di atas. Bidang set sama dengan 5. Sejajar bidang X, O, Y naik ke atas sejauh 5. Gantikan di sini set sama K sama saya. Saya susun supaya ininya positif. Ini ke kanan, yang satunya ke kiri gitu ya. Nah, karena K-nya lebih besar dari C, ini positif kan? Ini positif. Jadi ini kalau saya kedepankan, tapi harus positif ininya. Ini pasti positif karena K-nya besar dari C. Oke. Ini persamaan elips. Elips. Gambar persamaan elips. Tek. Gambarnya di mana? Tadi iriskan dengan bidang set sama dengan K. Kalau K-nya saya ambil 5, ya kita buat gambar elips ini di bidang set sama dengan 5 itu ya. Nah, gitu. Diiriskan dengan bidang set sama 5, ketemunya itu. Oke. Demikian juga kalau setnya min 5, ini simetri. Ketemunya persamaan yang sama. Makin besar setnya, ini nilai K-nya makin besar, ini akan makin besar. Ya. Makin besar, berarti makin ke atas, setnya makin besar, berarti makin ke atas, elipsnya makin gede. Di sini titik, di sini elips makin kecil, elips makin gede, elips makin gede, dan seterusnya ke atas. Oke. Kemudian saya iriskan dengan bidang-bidang ini. YO set dulu. YO set. Ketemu persamaannya ini. Ini adalah kembali hiperbola. Membuka ke sumbu berapa? Ke sumbu mana? Kita lihatnya yang nggak boleh 0 mana? Yang nggak boleh 0 setnya. Kalau setnya 0 ini negatif. Nggak mungkin jadi 1. Jadi kalau setnya nggak boleh 0, setnya paling kecil berapa? Tadi udah kita hitung. Ini sama juga. Setnya sama dengan C paling kecil. Membuka berarti ke sumbu set. Gambar di bidang YO set, kita gambar hiperbola ini. Tek, gitu. Irisan dengan bidang sebenarnya udah kegambar, bayang ya. Irisan satu lagi nggak di analisis juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau irisan dengan bidang XO set, ini XO set berarti Y-nya 0. Y-nya 0 di sini. Ketemu persamaan ini. Ini kepersamaan hiperbola membukanya ke sumbu set lagi. Karena setnya nggak boleh 0. Nah, gambarnya seperti itu. Yang ini 2. Hiperbola ya. Nah, gambar seluruhnya tinggal diarsir aja. Jadilah seperti itu. Coba saya gambarkan animasi yang kedua saja. Oke, ini urutannya sesuai yang barusan saya jelaskan. Titik, elips, hiperbola ke arah sumbu set di bidang YO set, di bidang XO set, kemudian tinggal arsirannya. Gitu ya. Nah, berdaun 2 tuh karena ini ada 2 bagian. Kalau yang tadi yang minusnya cuma 1, sebelumnya hanya ada 1 bagian yang gambarnya mirip langseng. Kalian mungkin tahu nggak langseng? Tempat menanak nasi zaman dulu. Di sini diisi air, di sini ada saringannya, di sini berasnya di atasnya itu ya. Dibakarnya juga pakai zaman dulu pakai kayu bakar. Dulu saya ngamatin tetangga saya masih pakai kayu bakar gitu. Pakai model kayak gini menanak nasinya. Dulu uak saya bilang waktu kecil dia ngidupin
Mau bikin api masih pakai batu loh. Kecerik, 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 kecerik. Aduh, belum ada korek api. Sekarang udah enak deh. Oke, lanjut. Berarti yang plus semua elipsoida, yang minusnya 1 hiperboloida daun 1, yang minusnya 2 hiperboloida daun 2, belakangnya harus 1 ya. Nah, masih ada variasi yang lain ini. Paraboloida. Paraboloida bentuknya baru lagi. Kayak gini. Ini pangkat 1, sisanya kayak bentuk elips gitu ya. Set sama ini. Kembali menggambarnya, coba. Saya mau apa ya? Iriskan atau apa? Kita lihat aja dulu. Oh, saya ambil hal istimewa. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Ini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0 juga. Berarti melalui titik pusat koordinat ini. Kita lihat bahwa Z-nya nggak mungkin negatif ya, karena ini kuadrat-kuadrat. Jadi hanya ada, Z-nya nggak boleh negatif, gambarnya hanya ada di bidang di atas bidang X, O, Y aja. Nggak simetri kayak tadi. Z-nya nggak mungkin negatif. Nah, saya iriskan coba dengan bidang Z sama dengan K. Z sama dengan K. Jadi sejajar bidang X, O, Y, tapi naik sejauh K. Di sini. Bentuknya ini. Z-nya masukkan aja K di sini. K-nya saya kedepankan supaya bentuk standar ini menjadi elips lagi, tapi makin besar ininya. Ininya makin besar K-nya. K-nya makin gede, penyebutnya makin gede. Jadi makin ke atas, elipsnya makin besar. Nah, kucing. Nah, makin besar K-nya, elipsnya makin besar lagi. Oke, enggak, itu di gambar 1 aja. Birisan dengan bilang Y, O, Z. Berarti X-nya 0. Y, O, Z, X-nya 0. X-nya 0, ketemu persamaan ini. Parabola ya, Z sama dengan sekian Y kuadrat. Parabola membuka ke arah Z. Nah, parabola. Irisan dengan bidang X, O, Y, X, O, Z. X, O, Z berarti Y-nya 0. Y-nya 0. Ketemu parabola membuka ke sumbu Z lagi, tapi di bidang X, O, Z. Nah, gitu. Nah, udah kebayang ya. Jadi makin ke atas, ini elips makin besar. Jadi gambarnya seperti itu. Namanya apa? Paraboloida. Karena ininya bentuk parabola gitu. Di bidang X, O, Y parabola, di bidang Y, O, Z parabola. Coba kita lihat animasinya. Nah, ini animasinya seperti ini, titik gitu. Nah, gitu ya. Jadi moga-moga kebayang. Untung nih nggak usah dihituin satu-satu kalau ujiannya open book ya. Kalau close book kan kita harus paham ke bentuk persamaannya, kira-kira bentuk gambarnya gimana. Nah, ini yang paling susah, tapi yang bendanya ada di benda hiperboloida, paraboloida, hiperboloida ini bendanya ada di ITB. Bukan di ITB, di Jalan Ganesha, seberangnya ITB, yang pintu paling timur, paling dekat ke Jalan Dago. Di seberangnya itu, dan di seberangnya di depan Masjid Salman. Di trotoarnya itu ada bentuk paraboloida, hiperboloida. Ini bentuknya kayak pelana kuda. Tempat kita duduk di kuda itu dudukan itu ya, kursinya. Tapi yang di depan Masjid Salman itu pelananya panjang gitu ya. Warnanya dulu mah coklat bagus, sekarang mah udah tahunan, udah
agak keitaman gitu ya, kan di jalan gitu, itu nggak ada yang ngurusin. Bentuk umumnya seperti ini. Set sama dengan mirip yang ini, tapi salah satu negatif. Gitu. Nah, agak susah nih ngegambarnya. Setengah mati dulu waktu manual saya. Aduh, sedih suruh gambar ini di papan tulis, nggak bisa saya. Saya suruh mahasiswa aja dengan petunjuk, saya bilang gambar yang kayak gini, irisan dengan ini. Coba kita lihat. Irisan dengan bidang X, oh ya kalian mungkin bertanya, loh kok ngiriskannya, urutannya gini? Nggak harus ya irisannya, kalian ambil aja hal-hal yang kira-kira istimewa di sini. Saya lihat dengan bilang X, oh ya kan setnya 0 nih, setnya 0, berarti irisan dengan bilang X, oh ya. Nah, keistimewaannya apa? Ini menjadi ini. Hati-hati, ini bukan hiperbola, karena ininya bukan 1. Kalau kuadrat salah satu negatif, gitu, kan hiperbola. Kalau ininya 1. Kalau 0, enggak. Ini pindahkan ruas yang negatif, cari Y-nya, diakarkan, ketemu ini. Sepasang garis. Y sama dengan B per AX, sama Y sama dengan min B per AX. Sepasang garis di bidang X, O, Y. Ini yang biru, sepasang garis. Di bidang yang abu-abu itu bidang X, O, Y. Kemudian, irisan dengan apa lagi? Oh ya, ini sumbunya nggak kegambar, jadi saya gambar manual. Irisan dengan bidang Y, O, Z. Y, O, Z. Y, O, Z berarti X-nya 0. Ketemulah ini. Ya. X-nya 0. Ketemu Y sama ini parabola membuka ke sumbu X positif. Nah, parabola membuka ke atas di bidang Y, O, Z. Ya. Irisan dengan bidang X, O, Z. X, O, Z berarti Y-nya 0. Y-nya 0 berarti kita gambar di bidang X, O, Z. Gitu ya. Ini bidang ini, X, O, Z. Ini parabola membuka ke bawah. Nah, membukanya ke bawah. Kemudian masih ada ini. Irisan dengan bidang Z sama dengan K. Berarti kalau Z sama K, K-nya di atas di sini. Dan dia nggak simetri. K dengan min K ini akan hasilnya beda. Karena nggak bentuk kuadrat Z. Z sama dengan K, ini bayangkan di atas. Ini kita mau lihat di sini irisannya gimana. Ketemunya ini. Dia berbentuk apa ini? Sama dengan 1. Salah satu negatif. Ini hiperbola. Membuka kemana? Membuka ke sumbu X atau sumbu Y? Mana yang nggak boleh 0? Yang nggak boleh 0 adalah Y-nya ya. Y-nya nggak boleh 0. Kalau Y-nya 0, ini jadi negatif, nggak mungkin jadi 1. Jadi Y-nya nggak boleh 0, Y-nya paling sedikit sama dengan akar dari ini. Oke, jadi di bidang Z sama dengan K, K-nya positif, itu bentuknya hiperbola membuka ke sumbu Y. Ya. Nah, itu hiperbola gini. Tapi jangan digambar di sumbu Y kan, karena setnya harus sama dengan K. Ini yang abu-abu tuh bidang set sama dengan K. Jadi ini nyambung, ini ada parabola, ini hiperbola. Jadi namanya juga paraboloida, hiperboloida. Kalau K-nya negatif gimana? Setnya di bawah. Ketemunya ini. Ini hiperbola membuka ke arah sumbu X, karena X-nya nggak boleh 0. Salah ini gimana sih? K-nya kecil 0, K-nya kecil 0, sebentar. Kok sama dengan yang atas?
Ini dulu, saya salah ngitung nih. K-nya kecil 0. K-nya kecil 0. Berarti, kenapa saya bikin gini? Ini ada salah di sini. Atau betul, saya ulang ya. Saya ngitung K-nya kecil 0. Berarti saya punya, tulis lagi, X kuadrat dibagi K-nya kecil 0, ini kenapa jadi minus, Kak? Oh, kalau K-nya kecil 0, ini kan K ya. Kemudian saya kalikan kedua ruas dengan min 1. Jadi minus K, ini jadi plus yang ini. Yang ini jadi minus ya. Tadinya ininya K, kemudian semua ruas dikalikan min 1, jadi ini. Kenapa dikalikan minus 1? Karena ini jadi positif. Kan K-nya kecil 0, min K jadi positif. Ini menjadi X kuadrat per A kuadrat kali min K. Min K-nya positif ya. Ditambah Y kuadrat per B kuadrat kali min K. Aduh, ini nggak bisa ditulisin. Moga-moga kalian bisa mencerna sama dengan 1. Ini masalahnya nggak bisa ditulisin. Ini B kuadrat gitu ya. Oke. Kok jadi plus lagi? Salah lagi. Ini minnya. Itu, ini min K, sorry. Nah, gitu. X kuadrat dibagi A kuadrat kali min K dikurangi Y kuadrat per B kuadrat kali min K sama 1. Ingat min K ini udah positif. Jadi ini hiperbola. X-nya tidak boleh 0. Kalau X-nya 0 ini jadi negatif, nggak mungkin jadi 1. Jadi membuka ke sumbu X. Nah, gambarnya yang ini. Sepasang hiperbola. Aduh, itu yang hitam ngapain ya? Mengganggu. Bentar, saya hapus dulu. Yang hitamnya. Kemudian ini ada yang hitam. Oke. Nah, di bawah gambarnya seperti ini. Ini parabola, yang ke atas parabolanya, ini parabolanya di bidang X offset, yang ini di bidang Y offset. Jadi yang ini benar-benar di bidang layar ini, yang ini ke depan sama ke belakang. Ininya hiperbola, ini juga hiperbola, tapi membukanya ke sana. Seluruhnya gimana? Aduh, rada nggak kebayang. Jadinya seperti itu. Ini hiperbola membuka ke depan dan belakang. Yang ini kiri kanan hiperbolanya. Ini parabola, yang ke bawah sana parabola juga. Nah, ini namanya parabola hiperbola. Saya dulu waktu TPB udah terlalu pusing, pokoknya saya apalin persamaan gini, gambarnya model gini. Nah, ini gambar pelana kuda kan kita biasanya nyongcelok di sini duduk. Celok, duduk gitu ya. Cuma yang di ITB itu, yang depan Salman, paraboloidanya seperti ini. Coba saya crop dulu. Seperti ini tuh, seperti mana ngomong ini tuh. Bikin orang tidak jelas. Nah, kalau yang di depan Salman, nanti kalian lihat paraboloidanya gini, ininya panjang. Panjang. Jadi ininya bisa duduk banyak orang di sini gitu ya. Panjangnya ada mungkin 1,5 meter lebih, 2 meter ada panjangnya ininya. Melengkungnya. Dia pakai penyangga ya, jadi di sininya ada
tiangnya. Gitu. Jadi kalau jalan ke ITB, lihat di trotoar yang tanah itu, tapi yang lebih ke seberangnya Masjid Salman, bukan yang nempel trotoarnya dengan ITB. Oke. Ini udah nggak usah lah, kerucut elips, lupakan saja. Itu adalah gambar-gambar permukaan di ruang. Dulu, waktu saya TPB, kadang saya bingung. Jadi, saya apalkan aja pola-polanya. Pola-pola persamaannya. Dulu, close book, zaman saya nggak ada tutorial, batas A-nya 86. Tapi semester 2 saya dapat A. Semester 1 saya dulu dapat C. Karena semester 1 belum biasa gitu ya. Nggak ada soal tutorial, soal harus nyariin sendiri. Kuliah tuh ngerasa, ngerti. Nggak pernah latihan soal. Pas ujian, idenya nggak muncul. Ngelamun, ini soal, digimanain gitu ya. Lama bisa. Soal nomor 2, lama bisa. Nggak selesai ujian. Karena nggak latihan soal. Sekarang enak. Soal udah disediakan latihan. Kalau sekalian tutorial paham benar, semua lulus lah. Semester 2 udah saya latihan soal-soal. Dapat A. Oke, sampai situ dulu ya. Masih lanjut kuliahnya, kita akan masuk ke fungsi 2 peubah. Slide ini udah berakhir, yang ke belakang itu kerucut elips, nggak usah lah. Yang ini. Kalau mau dilihat-lihat silahkan aja, tapi nggak usah ini. Gambar kerucut, samaannya kayak gini. 2 positif, tapi ininya 0. Kalau yang di depan tuh kan 1 semua biasanya. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan sebelum kita istirahat sebentar? Oke, kalau nggak ada, saya jeda dulu sebentar. Slide-nya terlihat jelas dan suaranya aman? Testing dulu. Aman, Pak. Oke. Kita masuk ke fungsi 2 peubah. Meskipun cukup sulit, tidak sesulit deret lah ya. Oke, kita lihat dulu apa itu fungsi 2 peubah. Fungsi 2 peubah, ya ini fungsi real gitu ya. Kita bicaranya hanya bilangan real. Itu adalah aturan yang memadankan atau memasangkan pasangan terurut X, Y, anggota R2 itu XY, bidang XY, dengan sebuah bilangan set anggota bilangan real. Jadi notasinya seperti ini biasanya, set fungsi dari X dan Y. X dan Y-nya disebut peubah bebas, setnya peubah tak bebas. Kenapa dinamakan bebas tak bebas? Karena gini, contoh aja ini. X, Y-nya kita bisa pilih bebas, asal bisa dihitung ini. Ya kalau pilih Y-nya 1, X-nya 5, ini negatif nggak bisa dihitung. Tapi untuk bilangan-bilangan yang bisa dihitung, X dan Y-nya kita bisa pilih bebas berapapun. Nilai setnya ini, atau fxy-nya, tidak bebas. Begitu X dan Y-nya ditentukan, dia nilainya tertentu, terikat. Itu alasan kenapa ini XY-nya bebas, setnya tidak bebas. Oke, gambarnya seperti ini. Ada sepasang bilangan XY dipasangkan dengan satu set. Setiap satu XY, pasangan setnya harus 1. Tapi boleh sama. Misalnya ada XY yang lain di sini, setnya dapat 1 di kanan, yang sama nggak apa-apa. Asal dilihat dari kiri ke kanan, satu pasang XY, setnya 1. Kemudian ada pengertian daerah definisi. Daerah definisi dari fungsi F dinotasikan ini adalah kumpulan semua titik XY
supaya ini bisa dihitung punya nilai. Contoh aja yang ini. Kalau Y-nya 1, X-nya 5, nggak bisa dihitung. Berarti titik tadi X-nya 5, Y-nya 1, nggak boleh. Titik 5,1 nggak boleh. Itu nggak masuk daerah definisi gitu ya. Daerah definisi itu semua pasangan XY supaya ini bisa dihitung. Tapi nggak boleh ketinggalan satu pun, harus semua. Dikumpulkan semua XY yang menyebabkan ini bisa dihitung, itu namanya daerah definisi. Setelah ada daerah definisi, berarti kita punya pasangan XY, supaya ini bisa dihitung. Nah, kemudian pasangan XY tersebut kita masukkan ke fungsinya, dihitung, dapat setnya. Nah, kumpulan semua setnya itu namanya daerah nilai atau range. Gitu ya. Coba kita lihat contoh ini. Serta diminta gambarkan, hati-hati ini, minta digambarkan tuh daerah definisinya aja, bukan grafik fungsi ini, nanti grafik berikutnya. Tentukan daerah definisi. Kalau daerah definisi itu kita lihat untuk yang mana dia nggak bisa dihitung, itu kita buang. Jadi itu supaya terdefinisi, ini nggak boleh negatif yang dalam akar. 0 masih boleh ya. Kemudian penyebut nggak boleh 0. Ini yang kita buang ya. Ini yang kita pakai, nggak 0. Yang 0-nya dibuang. Oke. Jadi daerah definisinya, simbolnya kayak biasa D besar F, daerah definisi, itu adalah Y min X kuadrat besar sama 0. Dan ini kalau ini kita lihat ini sama nggak boleh 0. Kalau ini 0 berapa? 0 ini berarti harus 0, ini harus 0 karena bentuk kuadrat. Berarti X-nya nggak boleh 0, Y-nya 1. Jadi daerah definisinya adalah semua titik XY di mana Y min X kuadratnya, ini yang di bawah akar, harus lebih besar sama 0, dan XY-nya tidak boleh titik ini, karena titik ini menyebabkan penyebutnya 0. Sudah selesai daerah definisinya. Gambarnya, maksudnya gambar dari daerah definisi ini. Nah, untuk menggambarnya, saya akan lakukan manual dulu, nanti baru dibuka yang dari sini ya. Saya mau gambar ini. Karena perlu banyak yang diomong sepotong-sepotong. Kita lihat, kita mau menggambar ini. Saya gambar dulu sumbunya. Kalau gambar daerah definisi, itu ya hanya melibatkan X dan Y aja. Jadi gambarnya di bidang. Di bidang X, Y. Miring. Itu. Itu. X, Y. Ingat, daerah definisi fungsi dua kubah, gambarnya hanya di bidang X, Y. Kemudian menggambar ini. Nantilah, ini mah gampang, satu titik kan. 0,1. Ya mau ditandain merah dulu boleh. 0,1 X-nya 0, Y-nya 1. Ini. Titik ini nggak boleh. Jadi gambarnya bulat gitu ya. Kosong. Kemudian saya mau gambar ini. Ini gimana pertaksamaan? Y min X kuadrat sama lebih besar sama 0. Kalau ada pertaksamaan gini, gambar dulu persamaannya. Jadi sama dengan 0 dulu. Nah, ini kan sama aja dengan Y sama dengan X kuadrat. Gambar, saya gambar. Y sama dengan X kuadrat. Nggak ngepas ke sumbu koordinat. Gitu? Nah,
Kemudian dari situ maka sekarang saya mau menggambar ini. Caranya gimana? Nah, kita lihat dengan adanya kurva ini, parabola ini, atau kurva ini secara umum, maka bidang X-nya terbagi dua. Yang di atas kurva dan yang di bawahnya. Nah, yang memenuhi ini tuh pasti salah satu. Yang di atas sini atau yang di bawah sini. Karena ini pas sama dengan yang ini perbatasan nih. Y min X kuadrat sama dengan 0. Berarti yang atasnya mungkin lebih besar 0 atau yang bawahnya yang lebih besar 0. Kita cek. Untuk mengecek Y min X kuadrat besar 0, masukkan aja. Misalkan titik jangan di garis ini. Kalau di kurva ini ya sama dengan 0. Yang di luarnya masukkan titik di sini. Misalkan saya ambil ini titik istimewa lah di sini. Berapa? 5. X-nya 5, Y-nya sama dengan 0. Saya masukkan 0 min 5 kuadrat sama dengan min 25. Negatif ini. Ini tidak memenuhi. Ini kan tidak memenuhi. Tidak memenuhi berarti yang bawah bukan. Yang benar berarti daerah yang atas. Saya arsir. Ini daerah yang benarnya ya. Nah, jelek ah. Digituin. Udah aja di garis-garis. Ini. Ini adalah bidang yang memenuhi itu. Bukan bidang. Daerah yang memenuhi ini. Karena saya masukkan yang di sini nggak memenuhi. Tapi yang merah nggak boleh. Jadi semua yang di sini batasnya masuk nggak? Batasnya masuk karena boleh sama dengan 0 di sini. Termasuk batasnya, kecuali titik ini dibuang. Jadi saya kembali ke slide-nya. Ini gambarnya. Gambar grafik ini. Cari yang memenuhi. Cek aja salah satu. Titik sini boleh. Kalau ini yang dipakai acuan memenuhi, ya udah yang dipakai yang ini. Saya pakai titik acuan ini. Yang di bawah aja. Tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Ini tadi 1,0 nggak memenuhi ini. Berarti yang ini yang memenuhi. Nah, digambar aja di arsir. Termasuk batasnya. Kalau batasnya nggak termasuk, tolong batasnya digambar sebagai garis-garis putus. Ya. Kemudian harus diingat ini titik ini nggak boleh masuk. Titik 0,1 ada di mana? Ada di sini. Itu dikecualikan. Ya, itulah gambar daerah definisi. Kalau daerah nilainya sih rumit deh. Begitu. Oke, nanti latihan yang lain di tutorial ya. Permisi, Pak. Oh, ya? Nanya. Silakan. Jadi Pak, saya masih bingung yang ini Pak, yang X sama Y itu kenapa bisa masuk? Maksudnya kayak maksudnya dari variabel bebas itu gimana? Benar-benar sekali lagi dan agak dekat ke mic supaya suaranya agak keras. Oh iya, saya masih nggak ngerti maksudnya variabel bebas itu gimana Pak? Bedanya sama variabel terikat. Gini, saya ke fungsi satu peubah dulu aja ya. Satu peubah. Ini kalau saya punya Y sama dengan apa? Saya sukanya lah. X kuadrat dikali sin X itu misalkan. Nah, di sini X dinamakan variabel bebas. Dua-duanya variabel ya, X dan Y variabel. Karena nilainya bisa berubah-ubah. Variabel bebas itu artinya, kalau mau kita bekerja dengan fungsi ini, mana yang bisa dipilih nilainya dengan seenaknya, sesuka kita. X-nya kita pilih, misalnya X-nya 5. Y-nya bebas nggak sekarang? Y-nya enggak, Y-nya harus dihitung, yaitu 5 kuadrat sin 5. Jadi X-nya boleh pilih berapapun. X-nya pilih 7, boleh. Pilih min 1, boleh. X-nya mau 8, mau 0, mau berapa aja. X-nya bilangan real, bebas. Nah, ini dinamakan X variabel bebas. Y variabel tidak bebas. Atau variabel terikat. Kalau fungsi dua peubah,
X kuadrat Y gitu misalkan. Kalau mau ngitung gimana? Ya kita tentukan X dan Y-nya. X-nya boleh berapa aja, Y-nya boleh berapa aja kan? Jadi di sini X dan Y variabel bebas. Setnya bebas? Enggak. Kalau X-nya udah dipilih, Y-nya udah dipilih, setnya tertentu. Setnya variabel tak bebas. Nanti ada konsekuensinya. Kalau di yang ini Y variabel tak bebas, di sini Y variabel bebas. Begitu. Satu lagi, bagaimana kalau gini? Apakah Y variabel bebas? Bebas juga. Selama bisa dihitung nilainya ya. Jadi kan kalau dilihat, loh kok nggak bebas dong? Kan harus nggak boleh negatif. Bukan itu maksudnya. Untuk menghitung nilai fungsi, Y-nya boleh dipilih berapa aja, asal bisa dihitung fungsinya. Y-nya boleh 2, boleh 4, boleh 4,5, boleh berapa aja. Y-nya tetap di sini variabel bebas. X-nya juga bebas. Setnya terikat atau tidak bebas karena baru bisa ditentukan setelah dipilih X dan Y. Begitu. Bisa? Pak, terus kalau misalnya saya balik nih, Y sama dengan Z kali X, berarti Y-nya jadi terikat gitu, Pak? Bisa. Kayak gini, bisa aja gini. Set dibagi akar Y gitu. Nah, ini boleh X, tapi di sini kita bicaranya X sama dengan fungsi dari Y dan Z. Variabel bebasnya Y dan Z, betul. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Jadi tergantung memandang mana yang fungsi, mana yang variabelnya. Oke. Balik ya. Ini udah masuk sini. Oke. Nah, kita kalau nggak disebut apa-apa, selalu set fungsi X, Y gitu ya. Bentar, ini ada yang WA ini. Oke. Lanjut ya. Nah, grafiknya. Kalau tadi yang saya gambar hanya daerah definisinya ini. Kalau daerah definisinya hanya melibatkan hubungan X dan Y aja. Jadi gambar daerah definisinya ada di bidang. Nah, kalau grafiknya, grafik fungsinya, saya balik ke sini. Sebentar dihapus dulu. Kalau fungsi satu peubah biasa, misalkan sin X, kan ini gambarnya di bidang XY. Grafiknya ada X-nya, berapa Y-nya. Kalau fungsi dua peubah, ya ambil aja contoh gitu ya. Ditambah Y sin X itu. Nah ini melibatkan X, Y, dan Z. Jadi grafiknya ada di ruang X, Y, Z. Yang nggak tahu gimana grafiknya harus mungkin susah gambarnya secara umum ya. Tapi grafiknya di ruang. Ingat, kalau daerah definisi kan hanya ngitung XY-nya aja. XY-nya gambarnya di bidang. Kalau fungsinya lengkap, ada di ruang nih. Kita lihat. Nah, fungsi dua peubah set merupakan sebuah permukaan di ruang. Ada XY, ada nilai setnya. Ya, ini ilustrasi permukaannya kayak gini. Ya, belum diberikan fungsinya. Nah, untuk menggambarnya biasanya rumit. Rumit ya. Oke. Coba ini yang biru dulu. Dalam pembahasan gambar-gambar permukaan standar di ruang yang lalu, tentukan mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan. Saya buka lagi. Slide-nya tadi udah ketutup sih. Kan kalau tadi kita menggambar permukaan di ruang, itu ada yang fungsi, ada yang bukan. Menyatakan mana ini nih. Kita lihat. Kita lihat satu-satu dari depan. Ini, bidang ini kan agak miring ya. Agak miring.
condong gitu. Ini fungsi bukan? Set fungsi XY bukan? Ngelihatnya kalau fungsi XY, satu pasang XY, saya gambar di sini ya. Saya crop lah, susah ngegambarnya di sini. Lihatnya gini. Fungsi atau bukan. Ups. Satu pasang XY, sini. Itu XY atau item supaya jelas. Naik ke atas, setnya dapat satu nilai enggak? Gitu. Motong permukaannya sekali aja. Jadi satu XY harus dapat pasangannya satu buah set. Kalau dapatnya 2 buah nilai set, nggak boleh. Ini jelas dimanapun titiknya dapat setnya 1 ya. Hati-hati, yang hijau ini bukan yang hijau yang masih ke sana. Bilang itu tak hingga. Oke. Nah, sekarang jadi ini fungsi ya yang persamaan ini. Kita lihat yang lain. Ini fungsi bukan? Bidang X, Y, O, Z. Kita lihat satu pasang X, Y di sini. Nggak bisa gambar, tapi harus di crop lagi. Nah, bidang Z X sama dengan 0, bidang Y, O, Z. Kita lihat, satu titik di sini, ini kan ambilnya titik X-nya 0, Y-nya 1, gitu ya. Kan ini titik ini. Sorry, di ruang Z-nya. Z-nya berapa? XY-nya ini, XY-nya 01. Z-nya bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini kan di bidang hijau aja, bisa yang ini, tak hingga buah banyaknya Z-nya kan. Oh, lebih dari 1 aja pokoknya Z-nya bisa berapa aja. Nah, yang gini, set bukan fungsi XY. Karena satu buah XY nilai setnya bisa banyak. Bukan fungsi gitu ya. Coba yang lain sekarang kalian. Oh, ini sama, ini bukan fungsi. Ambil aja titik 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, setnya bebas, setnya bisa banyak sekali. Bukan fungsi. Ini fungsi bukan? Coba salah satu menjawab. Nggak apa-apa, salah juga. Minimal mencoba. Ini fungsi kan, Pak? Hah? Ini fungsi, Pak. Coba, saya ambil satu titik XY di sini. Nggak bisa gambar lagi. Ntar, saya crop dulu kalau gitu. Fungsi ya? Coba, kalau saya ambil titik, warnanya aja hijau nih. Nah, titik di situ. Setnya berapa? Setnya bebas kan? Bisa 0 setnya, bisa setinggi ini, bisa setinggi ini, setnya bisa setinggi ini, bisa setinggi ini, bisa setinggi ini. Bukan fungsi. Satu buah XY, pasangan setnya, ini sepanjang garis yang sejajar sumbu set. Oh, banyak sekali, bukan fungsi. Tapi bagus, udah menjawab, jadi saya tahu bahwa, oh masih belum tahu gitu ya. Kalau enggak kan saya anggap, udah gampang gitu. Ini, fungsi bukan? Bukan, Pak. Hah? Satu XY dapat setnya 1 atau lebih? Bukan. Lebih, Pak. Coba lebih tuh. Kalian kan bisa nyoret ya harusnya, annotate itu. Saya kesiniin. Coba, satu buah XY. Kalau saya ambil XY-nya di sini di bawah bidang yang abu, mana setnya? Ini, nembus satu titik di bidang. Coba, ada nggak titik satu buah XY di mana setnya banyak?
Atau saya gambar di sini ya di GeoGebra biar paham. Mana GeoGebra-nya? X tambah 3 set sama dengan 6. Sebentar GeoGebra-nya. Masih nge-loading kok nggak muncul. Kemana dia? Oh, keluar juga. Sebentar. Ini komputer tahun 2015 jadi lambat. Loh, gimana saya mau bikin maximize ininya? Kok nggak ada? Window panah ke atas. Nah, ini kalau mau 3 dimensi minta dulu dari sini dari menu. Gimana ya? Sini ada. Mau 3 dimensi gambarnya. Mintanya tadi mana? Di sini kan biasanya. Ini 3D grafik. Yang ini saya mau gambar apa tadi bidangnya? X tambah 3 set sama dengan 6. X ditambah 3 set sama dengan 6. Nah, ini ya. Ini cuma sumbunya nggak tahu yang mana. Pokoknya yang tegak set. Aduh, gimana ya? Supaya mirip gambar yang saya buat. Ini ya. Yang abu-abu tuh bidang XOY sama dengan yang ini. Bidang XOY yang saya krem. Abunya saya nggak gambar. Kita intip dari sebelah sini. Dari sebelah sini kemudian diintip gitu. Yang ke atas setnya. 1.xy setnya bisa lebih dari 1 nggak? Hah? Ada nggak titik di bidang abu, ambil 1 titik, ke atasnya, nembusnya lebih dari 1 titik gitu? Nggak ada ya, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, ini fungsi. Fungsi ya. Oke, ini fungsi. Sorry. Saya mau mundur lagi. Kalau yang ini tadi, X tambah 2Y sama dengan 6. Saya gambar lagi di sini ya. X tambah 2Y sama 6. Ih, lama. X ditambah 2Y sama dengan 6. Ini ditutup dulu. Ini gambarnya. Ini mau saya gambar warnanya jangan itu. Aduh, agak nggak. Oke. Ini tutup. Saya mau lihat yang 3 dimensinya aja. Nah, gambarnya seperti ini. Tuh, ini bidangnya. Ya, ini nggak tahu sumbu X, Y-nya yang mana. Pokoknya yang mendatar. Ini sumbu setnya yang tegak. Kita lihat 1.xy di sini. Setnya bisa banyak ke atas dan ke bawah. Sepanjang garis yang sejajar sumbu set. Dia bukan fungsi. Itu ya. Gitu ya. Ini bukan fungsi. Oke, yang lain lagi. Silinder. Yang mana silindernya banyak. Ini fungsi bukan? Pokoknya kalau dicolok tegak gitu ya, ditojos tegak, dapatnya 1 titik enggak? Fungsi bukan? Halo? Ini bukan, Pak. Bukan ya. 1 titik di pinggir silinder ini, setnya bisa banyak. Nah, udah mulai sekarang adjust. Bola. Fungsi bukan? Ayo. Biar cepat. Bukan, Pak. Bukan ya. 1xy kalau ditarik ke atas ke bawah, nusuknya di 2 tempat. Kecuali yang ujung. Kalau yang ujung memang nusuknya cuma 1 tempat. Yang ujung-ujungnya. Yang ujung ini, ujung di sini, gitu sini. Nah, tapi kalau fungsi itu setiap titik xy, setnya hanya dapat 1. Coba agak sedikit lagi ya, biar ini menjelaskan fungsi. Elipsoida ya sama dengan bola ya bukan fungsi. Hiperboloida berdaun 1, lihat gambarnya aja ya. Fungsi bukan? Ayo, biar saya tahu. Kalau nggak ada yang jawab, saya nggak tahu ya. Bukan ya, Pak? Bukan. Ambil X, Y di sini aja ya, di sumbu Y ini. Ke atas, setnya ada 2. Nggak boleh, udah lebih dari 1, ya udah bukan fungsi. Yang berdaun 2, fungsi bukan?
Bukan juga, Pak. Bukan, 1 titik X, Y bisa 2. Bukan juga. Paraboloida fungsi bukan? Ini fungsi, Pak. Fungsi, ya. Nah, udah mulai paham sekarang ya, fungsi sama bukan. 1XY, tojosin aja sejajar sumbu set, tojos ke atas ke bawah, cuma motong di 1 titik fungsi. Paraboloida, hiperboloida, fungsi bukan? Susah ya lihatnya ya. Fungsi bukan? Ini fungsi. Kalau dihitungkan 1. Sebenarnya, kalau dari persamaannya kelihatan gini. Set sama dengan sesuatu dalam XY. Itu pasti fungsi. Kalau yang ini, coba kita lihat ya. Aduh, jauh ke depan. Yang bukan fungsi itu. Nah, ini. Ini kan nggak bisa set sama dengan berapa XY kan? Setnya bebas. Bukan fungsi. Kalau yang gini, ini set sama dengan sekian XY. Y-nya nggak muncul, biarin aja. Set sama dengan 6 dikurangi X dibagi 3. Jadi set sama dengan sesuatu dalam XY. Boleh nggak muncul X-nya atau Y-nya. Dia akan fungsi itu. Kalau bisa ditulis gitu. Nah, kalau ini kembali nggak bisa ditulis set sama dengan berapa kan? Bukan fungsi gitu. Kalau dari gambar tadi ditusuk gitu ya, tegak. Bola. Ini bisa nggak set sama dengan berapa? Bisa. Set sama dengan, tapi ada penarikan akar. Plus min akar R kuadrat dikurangi ini. Ada 2 setnya. Set sama dengan plus min. Bukan fungsi. Begitu melihatnya ya. Moga-moga mana yang fungsi, mana yang bukan sudah meresap. Oke. Ini nggak bisa di-save. Moga-moga bisa terhayati mana yang fungsi, mana yang bukan. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Kapan kita ketemu lagi, Rabu ya. Rabu. Kalau udah ada tutorial, mungkin tutorial dulu. Kalau belum ada, kita lanjut teori lagi. Oke, saya akhiri dulu pertemuannya. Saya stop rekamannya.